Halo Sobat PMI, kembali lagi dengan kita berdua di IRC Channel. Nah, sekarang tebak, di video kali ini kita bakal bahas apa ya? Bahas apa nih, Kak? Bahas apa ya? Penasaran kan? Nah, sekarang narasumbernya sudah berada di sebelah kanan saya. Halo, Kak. Halo. Dengan Kakak siapa nih? Sobat PMI pasti pengen kenalan sama Kakak. Oke. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Fatima Saiga Safitriongko, tapi orang-orang pada kenalnya Kak Aida. Oh gitu. Jadi panggilnya Aida aja cuma. Oh, Kak. jadi manggilnya Kak Ida aja ya. Nah, ini Sobat PMI kalau ketemu dimanapun manggilnya Kak Ida. Kak Ida, Kak Ida ini di spesialis bidang apa sih? Aku spesialis di IOS Siaga Bencana atau ASB, karena aku pernah pelatihan pada tahun 2017. Gitu. Tuh, teman-teman pasti mungkin sering dengar ya namanya ASB. ASB itu singkatan dari Ayo Siaga Bencana. Oke. Nah, Kak Ida, boleh jelasin nggak nih ke Sobat PMI tentang ASB? Oke. ASB itu diambil dari kata Ayo Siaga Bencana. Nah, bencana sendiri itu adalah kejadian luar biasa yang dapat menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa. Oh gitu. Nah, ASB juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan kehilangan tempat tinggal. Oh gitu. Berarti kalau yang namanya dari alam itu disebutnya ASB. Tapi kalau yang nggak dari alam itu apakah termasuk ASB juga, Kak? Oh ya, itu termasuk juga karena ASB bencana itu juga dibagi menurut waktunya dan penyebabnya. Kalau yang bukan dari alam itu termasuk ke dalam bencana yang disebabkan bencana yang dibagi atas penyebabnya. Penyebabnya itu ada alam dan ada manusia. Oh, gitu. Yang kita tahu ya. Kalau alam itu biasanya tsunami, kan nggak mungkin kan manusia membuat tsunami gitu. Tsunami, gunung meletus, itu kan udah kehendak alam. Betul. Terus kalau dari manusia sendiri itu seperti banjir. Banjir itu kan bisa disebabkan oleh manusia karena kita membuang sampah sembarangan, terus menebang pohon, kayak gitu. Kebakaran itu juga kebanyakan penyebabnya adalah manusia. Oh gitu. Itu yang termasuk ke dalam penyebabnya. Berarti ASB itu kebanyakan faktor manusia gitu ya? Ya, ada faktor manusia, faktor alam, karena kita kan membahas tentang faktor dari manusia dan faktor dari alam. Dan ASB sendiri itu juga dibagi berdasarkan waktunya. Oh gitu. Iya, bencana itu dibagi berdasarkan waktunya. Ada yang ada yang secara langsung, atau namanya secara tiba-tiba. Iya. Dan ada yang secara bertahap gitu. Oh, gitu. gitu. Terus kalau secara langsung atau tiba-tiba itu seperti angin topan. Angin topan kan tiba-tiba ada angin. Kalau kita biasa di Indonesia itu namanya angin puting beliung. Oh, berarti beda gitu ya? Terus banjir bandang yang kemarin di Sukabumi itu juga termasuk ke dalam bencana berdasarkan waktunya secara tiba-tiba. Oh gitu. Tidak bisa diprediksi gitu. Iya, tidak bisa diprediksi benar. Kalau yang secara perlahan itu pasti ada gejala-gejalanya. Kayak misalkan mau gunung meletus. Oh iya, betul. Atau banjir lah yang lebih sering. Banjir. Kalau sebelum banjir itu kan kayak kita pasti ada curah hujan yang tinggi. Betul. Atau ini kalau hujannya udah di bulan ber kan kalau dulu kan ber kalau sekarang udah bisa diprediksi ya. Kapan? Kalau dulu kan di bulan Desember, September, wah udah bahaya mau banjir nih. Gitu. Karena udah mulai kapasitas hujannya yang terus menerus, terus dari aktivitas masyarakatnya juga kayak gitu. Oh gitu. Oke Kak, tadi kan Kakak nyebutin seperti ada banjir, terus tsunami, ya kan, kebakaran. Nah, kalau untuk menangani bencana seperti itu, sikap kita harus bagaimana, Kak? Oh iya, boleh. Jadi kalau misalkan saat banjir yang harus dilakukan adalah kalau kita sebagai anak PMR ya, ini kan konteksnya PMR kan air jadi. Iya. Nah kalau misalkan pastikan kalau misalkan air genangannya sudah tinggi, dia itu kita panggil orang dewasa yang di sekitar kita untuk mematikan aliran listrik. Gitu. Kayak gitu. Kalau genangannya sudah tinggi ya. Terus
wajib untuk memasukkan surat-surat penting ke dalam plastik. Ya ingat surat-surat penting karena surat itu kan kertas. Kalau kena air bisa robek, bisa luntur tulisannya. Basah ya kak ya, intinya basah itu ya. Takutnya basah gitu. Pastikan masuk ke dalam plastik, dimasukin surat-surat pentingnya. Kemudian jangan main air banjir. Nah ini kebiasaan nih. Jangan ngobak. Anak-anak sekarang ya. Kalau itu bahasanya ngobak. Nggak bisa ngeliat air sedikit, nggak bisa ngeliat air sedikit. Nah jangan, pokoknya jangan bermain air banjir. Kenapa? Karena kalau saat kita bermain air banjir itu kan ada bakteri-bakteri bekas tikus yang kita tahu bakterinya sangat banyak, bukan dari sampah gitu. Takutnya menimbulkan penyakit nih buat setelah kita. Biasanya itu terasa saat setelah dari banjirnya itu efeknya. Pasti dia akan sakit diare kayak gitu. Terus dan harus ketahui jalur evakuasi. Ini paling penting nih teman-teman. Jalur evakuasi karena kita pastinya harus sudah tahu nih, ini rumah kita udah sering banjir apa enggak. Nah, udah pasti di lingkungan kita tahu nih mana kalau misalkan banjirnya besar, kita harus evakuasi kemana? Biasanya kan ke sekolah-sekolah. Benar nggak? Kalau di lingkungan kalian gimana? Kalau di lingkungan aku biasanya ke sekolah, karena di lingkungan aku sekolahnya itu dia lebih tinggi daripada perumahan warga. Jadi kalau misalkan airnya sudah mulai tinggi, pastikan kita langsung untuk mengungsi kayak gitu. Jadi kita harus tahu jalur evakuasinya. Oh gitu. Iya, jadi itu adalah saat kita banjir, kita harus ngelakuin apa? Oh iya, aku punya lagu tentang siaga banjir. Gimana tuh kak? Gimana? Aku akan praktekkan dulu, tapi kamu nanti akan ikutin ya. Dan anak-anak PMR pastinya tahu lagu ini kalau kalian juga. Aku mulai ya, maaf kalau suaranya agak gimana gitu. Ya. 1, 2, 3. Kalau hutan ditebang, bisa banjir. Buang sampah sembarangan, nanti bisa banjir. Hujan deras telah datang, siaga banjir. Mulai sungai meluap, siaga banjir. Banjir, siaga banjir. Banjir, siaga banjir. Asik juga ya kak ya. Oke kak, tadi kan kita udah nyanyi nih, ya kan? Sekarang lanjutin kak, jelasin ke sobat PMI yang ada di rumah. Oh ya, jadi di air siaga bencana ini ada namanya siklus bencana. Siklus bencana ini ada pra, pas, sama pasca. Yang pas tadi kan udah aku jelasin ya. Nah, yang pra, jadi sebelum bencana. Pasti kan bencana kayak banjir itu kan udah sering terjadi nih. Nah, untuk kita mengantisipasinya atau pra sebelumnya, itu yang pertama itu ada namanya kesiapsiagaan. Siap-siaga bencana. Kesiapsiagaan. Yang kedua itu ada mitigasi. Mitigasi. Ya, jadi ada dua. Kesiapsiagaan sama mitigasi. Nah, aku jelasin dulu ya kesiapsiagaan apa. Kalau kesiapsiagaan itu adalah upaya-upaya untuk mengerahkan kemampuan. Ya, untuk secara cepat dan tepat untuk merespon bencana. Jadi kan sebelumnya kan udah yang banjir kan. Jadi dia itu contohnya kayak kita ikut pelatihan tentang pokoknya meningkatkan kemampuan diri kita lah. Iya betul. Nah kayak gitu. Salah satunya ikut PMR. Benar. Benar. Kalian PMR kan dijelasin. Anak PMR gak bakal rugi. Nah tapi itu kalian masuk PMR ya. Kalian nanti akan belajar ini soalnya. Nah yang kedua itu adalah pakai sistem peringatan dini. Nah, biasanya di suatu daerah yang sering terjadi bencana, dia itu udah punya nih sistem peringatan dininya. Oh iya benar, kayak kampung gua ada. Jadi di suatu desa ini kalau misalkan dia mau ada terjadi banjir gitu, jadi di air yang keberapa terus dia kentongan terus nih. Jadi selama 1 menit dia ngentongin terus, berarti warga di situ udah tahu kalau ternyata kita mau terjadi banjir nih. Gitu. Jadi udah siap-siap. Jadi kitanya udah siap gitu sebagai yang terjadi korban banjir. Gitu. Ya, yang kedua selanjutnya itu kan kesiapsiagaan ya. Yang kedua itu adalah mitigasi. Mitigasi ini bedanya kalau
kesiapsiagaan kan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan kan. Betul, Nah, betul. kalau mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi resiko terhadap ancaman bencana. Dia mengurangi resikonya nih. Oh gitu. Iya, jadi kayak misalkan yang pertama kayak pengelolaan air bersihnya. Kalau banjir kan pengelolaan air bersih. Terus membuat tanggul. Pasti kan membuat tanggul. Pasti dong. Waduk, tanggul. Terus yang ketiga itu membuat jalur evakuasi. Oh, jalur Itu evakuasi. sangat penting ya, jalur evakuasi. Jadi kalau misalkan kita terjadi bencana dimanapun, kalau misalkan di mall atau di gedung itu pasti mereka udah punya jalur evakuasi. Terus ada assembly point-nya kayak gitu. Oh, Jadi titik kumpulnya di mana. Otomatis kalau kita udah sering kayak banjir gitu, kita udah tahu kalau misalkan airnya terus menerus naik, kita harus kemana. Itu udah ada, makanya dibuat jalur evakuasi. Jadi biar nggak banyak lagi warga-warga yang akhirnya dia cuma diem aja di rumah nunggu bantuan. Tapi kalau misalkan ada jalur evakuasi, dia bisa inisiatif untuk ke jalur untuk ke tempat yang aman tersebut. Oh, gitu. Atau titik kumpulnya kayak gitu. Berarti kayak di mall-mall gitu ya Kak, kan saya sering lihat kayak titik kumpul gitu kan. Iya, atau yang namanya assembly point. Betul. Itu bahasa Inggris ya, aku jelasin itu titik kumpul. Oke. Terus kalau misalkan tadi kan Kakak bilang gempa gitu ya. Iya. Itu kalau misalkan gempa nih Kak, kita lagi ada di mall ya kan, kita di mall. Terus kita lagi tujuannya pertama dari rumah kita gue mau beli tas Gucci gitu kan. Terus tiba-tiba pas di mall gitu kan, gempa nih. Awalnya kayak kok goyang gitu kan. Apa gue dengar musik badan gue goyang gitu kan. Nah, nggak taunya gempa beneran gitu. Nah, sikap kita ketika berada di dalam suatu mall atau ruangan, bagaimana nih Kak buat menghadapi bencana gempa seperti itu? Oke. Sikap kita. Oke, yang pertama itu pastinya jangan panik. Karena kalau kamu panik, sehebat apapun kamu, pasti kamu akan melakukan sebuah kesalahan. Buyar ya ke konsentrasi. Semoga setiap ada bencana itu yang pertama adalah jangan panik. Jangan panik. Kalau misalnya kamu nggak sempat untuk keluar dari gedung atau mall tersebut, pastikan kamu jangan dekat-dekat sama barang-barang yang bisa runtuh. Misalkan kayak kaca-kaca, jangan deketin sama kaca-kaca. Terus kayak jam, ini kan bisa aja dia jatuh, terkena getaran dia jatuh. Oh gitu. Kayak gitu, jangan sampai pokoknya hindari kaca gitu. Terus kalau bisa karena gempa itu paling cuma beberapa menit, dia kan nggak mungkin lama kan gempa itu. Iya. Nah, jadi sebelum kamu bisa keluar dari ruangan itu, kamu bersembunyi bisa di kolong meja atau di kolong-kolong yang ada di mall tersebut. Kayak gitu. Intinya yang kuat gitu ya Kak. Iya. Dan pastinya kamu lindungi kepala kamu. Oh gitu. Karena itu yang paling penting. Oke. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya gempanya udah berhenti, kamu bisa langsung keluar mengikuti jalur evakuasi yang sudah ada di mall atau kalau di rumah sendiri pasti udah tahu ya peta rumahnya dia gimana untuk keluarnya. Itu kalau misalnya di mall kan bingung untuk keluar ke lapangan terbukanya di mana atau ruangan terbuka lah itu kemana, ikuti jalur evakuasi kayak gitu. Aku juga punya lagu nih tentang gempa. Ternyata ada lagunya juga nih. Ada lagunya lagi. Kamu tahu nggak? Nggak tahu Kak. Masa nggak tahu sih? Ini anak-anak PMR sekarang tahu loh lagu ini loh. Aku tahu, aja doang yang nggak tahu. Iya, aku nggak tahu Sobat Femi karena aku PMR-nya itu baru gitu kan. Jadi sedih. Ini anak PMR pastinya udah sangat familiar sama lagu ini. Boleh ajarin dulu nggak nih Kak? Kan aku kan belum tahu nih kan. Ajarin dulu dong. Ajarin dulu segininya bareng-bareng. Siap. Kayak yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu ya. Iya. Ayo, lagunya gampang banget, bisa ditiru sama semua orang, gak cuma anak PMR. Oke, 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi di kolong meja. Kalau ada gempa, hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Oh gitu. Gak ada tinggi-tingginya deh kayaknya, itu fals, mohon maaf ya. Oke. Terus Sobat Femi yang di rumah kita coba bareng-bareng. Ayo. Sobat Femi juga ikutan ya? Ya. Ayo, 1, Kalian langsung gampang, itu 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi di kolong meja.
Kalau ada gempa, hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Nah itu lagunya. Jadi setiap bencana, nggak setiap bencana sih, aku cuma tahu lagunya banjir sama lagunya. gitu. Biar apa ya? Biar kalian tuh lebih keinget aja gitu. Biasanya kalau nyanyian itu gampang diingat daripada omongan orang tua. Ya. Maaf. Pengalaman gitu ya. Oke. Tadi kan sempet kakak jelasin gitu kan, kayak apa bencana alamnya itu, yang tadi kakak jelasin itu bencana alamnya kan kayak kebakaran gitu kan, terus tsunami. Nah, yang bukan dari alam. Oh, kalau yang bukan dari alam, kebakaran. Kan kita udah sering nih, Jakarta itu aku sering lihat, kalau aku lihat bencana kebakaran kalau nggak di grup aku, di grup. Jadi jadi aku itu punya grup Kaiser ya. Oke. Gitu itu biasanya ngabarin tentang Jaya 65 kebakaran lagi tiap hari gimana. Terus kalau kita sekarang kan pengguna IG, Instagram. Biasanya kan di JKT Info itu udah ada tuh. Dan kemarin tuh baru banget tuh kebakaran di Pangkalan Asem atau enggak di Pasar Cempaka Putih. Termasuk terbesar. Itu di dekat rumah aku loh, Kak. Gitu loh. Iya. Itu di dekat kerjaan aku loh ya. Ya gitu, kebakaran itu sebenarnya lebih ke karena manusianya sih ya. Kecuali kalau alam itu biasanya karena kemarau yang panjang itu bisa kebakaran, itu alam. Tapi kan kalau kita di Jakarta yang padat penduduk, yang rumahnya deket-deketan, rumah aku juga termasuk gitu sih. Mepet-mepet. Gak social distancing ya kayak rumahnya. Karena saudara semua, jadi gak apa-apa sih kalau pas keluarga gitu. Oh gitu. Gitu ya, itu jadi kebanyakan itu karena dari faktor manusia. Biasanya karena korsleting listrik itu yang lebih sering sih ya. Bener. Kasusnya itu emang sering banget terjadi gitu. Aku baca laporannya korsleting listrik. Korsleting listrik kan kamu nyolok di colokan lagi. Ya, ditumpuk-tumpuk gitu kan. Dan itu nggak boleh sobat PMI. Itu nggak boleh ya. Terus karena gas ya. itu gas juga paling. Jangan sebut merek. Iya, pokoknya gas, karena gas kayak gitu. Atau anak kecil suka main api lilin atau enggak petasan. Itu Kak. Itu tuh bahaya. Itu yang petasan itu kayak pas kebakaran karena petasan itu pas saya dengar itu pas tahun baru. Ya, di tahun baru. Apa namanya pas tahun baru tuh? Karena itu petasan. Sian banget gitu ya. Iya. Apa sih yang harus kita lakukan saat kebakaran? Nah, saat kebakaran yang pertama harus dilakukan sebenarnya jangan panik lagi, balik lagi. Kita nggak boleh panik. Setiap ada bencana kita jangan panik. Oke. Gitu. Yang kedua pastinya langsung keluar. Kalau misalkan kalian terjebak di dalam ruangan, gitu, kalian biasanya ambil apa ya? Anduk, kamu basahin, terus kamu hirup gini. Tapi kamu harus ke ruangan. Kamu harus harus keluar dari bangunan tersebut. Cara keluarnya adalah kamu ngerangkak, kan api itu pasti di atas kan. Nah, kamu ngerangkak di bawahnya, terus kamu napasnya pendek-pendek. Kamu ngerangkak nih, napasnya pendek-pendek. Pokoknya kamu harus ada di bawah asap itu kan pasti di atas. Nah, di bawahnya kamu ngerangkak, napasnya pendek-pendek. Terus sama kamu lihat benda di sekitar kamu takutnya melukai kamu. Pokoknya kamu harus perlahan. Dan pokoknya harus ke ruangan terbuka. Pastinya harus ke ruangan terbuka. Nggak gempa, nggak kebakaran, harus ke ruangan terbuka. Kayak gitu kalau kebakaran. Pastinya terus kalau misalkan orang-orang yang ada di sekitar kayak kebakaran, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus telepon. Pertama kamu telepon 112 yang dimana itu tersambung oleh PLN dan pemadam kebakaran. Oh gitu. Nah, nanti kalian kasih tahu nih kalian siapa, yang nelfon siapa, dan lokasinya. Lokasi lengkap, kalau bisa ada patokannya. Patokannya tuh di mana? Patokannya ini yang terkenal ya. Misalkan di dekat kecamatan ini. Kan kalau kecamatan udah pasti kan? Betul. Tahu di mana, atau pas dekat pasar ini pasti tahu kan? Pasti. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita bisa membantu juga hanya dengan telepon. Kalau lihat bencana dimanapun. Oke. Dicatat nomornya 112. Kayak gitu ya. Oh ya, aku juga ada
apa namanya, mau ngasih tahu kalau misalkan di bencana kita bisa loh nyiapin yang namanya tas siaga bencana. Isi tasnya apa aja sih? Nih kita lihat. Ya, isi tasnya itu ada perlengkapan pribadi ya berupa obat-obatan pribadi pastinya. Habis obat-obatan pribadi ada yang namanya perlengkapan PP. Perlengkapan PP itu tahu ya, kayak betadine, plester, kasa. Aku nggak gunting ya, gunting ya. Nggak usah dibawa. Iya. Bunyinya jangan dibawa. Maksudnya perlengkapan PP yang standarnya itu kayak yang umum lah ya. Yang umum, yang nggak meribetkan. Iya. Dan masuk tas pastinya. Iya. Karena kan namanya tas siaga bencana. Gitu. Terus udah gitu ada air mineral, air putih buat kita minum. Air mineral dan makanan ringan. Makanan ringannya kalau bisa yang mengenyangkan, yang terbuat dari gandum-gandum gitu kan, ada kan makanan yang ringan. Terus habis itu ada pastinya kita bawa pakaian ganti kayak gitu. Terus buat alat ibadah kan nggak semua Perlengkapan ibadah berarti ya kayak perlengkapan ibadah. Perlengkapan mandi kalau bisa, takutnya kita pas ngungsi kayak gitu. Terus korek, senter, selimut pastinya. Pasti tuh buat apa, mengurangi dingin ya, atau menghangatkan tubuh kita, Terus senter. Terus habis itu ada namanya kantong plastik, alas kaki. Jangan lupa bawa alas kakinya. Nanti mentang-mentang dirinya dibawa, alas kakinya lupa juga. Dibawa. Alas kakinya lupa. Oh ya Kak, itu surat-surat penting masukin situ juga? Oh iya, surat-surat penting pastinya dong. Itu udah, pokoknya kalau ada bencana yang dipikirkan pertama adalah surat-surat pentingnya gimana nih? Harus diambil. Ijazah kakak. Iya, karena sekarang itu susah banget. Ribet. Apalagi lagi pandemi gini kan. Betul. Tapi ini Kak, kalau yang saya lihat ya, kalau kebakaran itu mereka pada nyelamatin kayak TV, kulkas, laptop. Tapi yang saya lihat tuh kalau surat itu jarang loh Kak. Nah, itu balik lagi nih. Kenapa saat terjadi bencana kita nggak boleh panik? Kalau panik, yang ada di otak kita itu yang dibawa. Beneran? Misalkan kita lagi ngapain, tiba-tiba kebakaran. Yang dibawa apa? Misalkan TV tiba-tiba digotong-gotong. Padahal yang penting apa? Surat gitu. Kayak gitu. Jadi itu tuh bermula dari jangan panik. Iya betul. Kalau panik pasti kita akan salah deh. Betul. Akan ada yang salah yang akan kita lakukan gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada bencana, kalian jangan panik. Terus kalau misalkan kalian melihat bencana, pastikan kalian minta perlindungan juga kepada orang dewasa di sekitar kalian, atau orang-orang yang berkepentingan. Misalnya kalau kebakaran, kalian bisa telepon pemadam. Terus kalau misalkan ada apa, kecelakaan atau ada korban jiwa, ya bisa telepon ke jangan lupa nomornya 112. Oke Kak. Nah Kak, untuk terakhir nih ya, ada pesan nggak untuk sobat PMI di rumah ketika berada di dalam suatu bencana? Kalau misalkan kalian di dalam suatu bencana, yang paling penting itu pertama tenang. Jangan panik, karena kalau kita tenang, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Misalkan kalau kita tenang nih, pasti kita akan membawa apa yang udah dipersiapkan. Pasti kita juga udah mempersiapkan kayak tas siaga bencana, itu sangat penting. Karena kalau saat udah ada bencana, misalkan amit-amit, kita salah satu korban kebakaran, rumah kita misalkan kena kebakaran dari misalkan tetangga gitu kan. Kita bisa langsung bawa tas siaga bencananya tersebut. Jadi nggak usah nih ngambil lagi apa-apa gitu. Makanya itu pentingnya tas siaga bencana. Dan jangan lupa itu nomor-nomor pentingnya. Dan beritahu orang dewasa di sekitar kalian. Gitu. Berarti kita nggak boleh nanganin sendiri nih ya kayak. Kalian harus cari orang dewasa di sekitar kalian. Nah itu Sobat PMI, penjelasan dari Kak Aida mengenai Ayo Siaga Bencana. Nah Sobat PMI kan sekarang sudah tahu nih ya kan, apa aja sih yang harus dipersiapkan dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah kalau untuk di lapangannya Sobat PMI
bukan nanti ya, mungkin bisa langsung merasakan ketika Sobat PMI berada di dalam suatu bencana. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Kak Aida, dan Sobat PMI mungkin bisa mencari referensi lagi gitu kan, entah dari manapun. Iya. Dari pelatih PMR teman-teman semua nih, bisa banget. Oke. Nah, kita ucapin makasih dulu nih iya, Kak. oke. Ya, ke Kak Aida. Makasih juga nih Kak banyak. yang udah menjelaskan tentang Penjelasan ASB. Ya, gitu kan. makasih juga udah diundang walaupun dengan ilmu yang sedikit baru bisa sharing juga. Iya. Maaf juga ya kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan kayak gitu. Oke. Nah, Sobat PMI, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sobat PMI, salam kemanusiaan.